Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Ari Widodo NIM 2018-30-242. Saya mengulang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, akan menjelaskan tentang materi membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui adat istiadat nyadran di Banjarnegara. Baik, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun yang isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi kepada pembacanya. Harapan penulis, semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik. Makalah ini kami akui masih banyak kekurangan karena kurangnya pengalaman yang kami miliki. Kami harapkan pada para pembaca untuk memberikan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini. Latar belakang bab 1, latar belakang penanaman jiwa kepahlawanan bagi generasi muda sangat penting untuk menumbuhkan sikap patriotisme generasi muda di era modern, bukan untuk melawan penjajah, namun memiliki jiwa patriot dalam bersaing secara global di segala aspek. Tetap cinta tanah air dan tidak terpengaruh terhadap ideologi selain Pancasila. Dalam diri pahlawan terdapat jiwa semangat cinta bangsa dan negara, cinta tanah air, berani berkorban tenaga dan harta benda untuk membela NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini yang patut diteladani dari pahlawan nasional kita, sehingga sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan, salah satunya kita melaksanakan kegiatan ziarah wisata. Harta, jiwa, dan raga dipertaruhkan demi tegaknya harga diri dan kedaulatan sebagai bangsa. Berbagai bentuk perjuangan ini secara dikotomis dapat diaktualisasikan nilai-nilai kemerdekaan, hak-hak individu yang paling asasi dirampas, tidak ada kebebasan berserikat, tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat dan memeluk agama secara utuh, pembebasan topik-topik yang berkenaan dengan periode pergerakan nasional. Pendidikan ini perlu menekankan nilai-nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan di antara pluralisme atau keanekaragaman, toleransi dan saling menghargai. Bangsa Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan golongan. Tuhan telah menciptakan ini semua sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa. Dengan demikian, maka didorongkan oleh keinginan luhur, yakni cita-cita ingin merdeka, maka terwujudlah persatuan dan kebersamaan. Usaha untuk mewujudkan persatuan ini berhasil dengan diikrarnya Sumpah Pemuda yang menyatakan satu tanah air, satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Kemudian subbab rumusan masalah. Dari uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Apakah adat nyadran menimbulkan karakter jiwa kepahlawanan? Bagaimana adat nyadran tersebut dilakukan? Dengan tujuan yang pertama, menjelaskan adat nyadran yang ada di daerah Banjarnegara untuk mengetahui karakter jiwa kepahlawanan. Kemudian menjabarkan adat istiadat nyadran, bagaimana kegiatan adat tersebut dilakukan. Manfaat pembuatan makalah tersebut adalah dapat dijadikan sebagai bahan referensi di bidang pendidikan, khususnya bagi para mahasiswa dan sederajat, untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai membentuk karakter jiwa pahlawan bagi para remaja melalui adat istiadat nyadran, sebagai sumber dan bahan masukan untuk penulis lain dalam mengkaji tentang membentuk karakter jiwa kepahlawanan bagi para remaja melalui adat istiadat nyadran. Kemudian
Manfaat yang terakhir adalah sebagai referensi bagi pihak-pihak yang mempelajari dan juga menerapkan membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui adat istiadat Nyadran. Memasuki bab kedua yaitu pembahasan. Adat istiadat merupakan aturan atau tata kelakuan yang dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat secara turun-temurun. Fungsinya untuk mengatur masyarakat agar tercipta ketertiban di suatu daerah. Secara etimologi, kata adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya cara atau kebiasaan. Dalam hal ini, adat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang sehingga menjadi kebiasaan yang harus dipatuhi oleh masyarakat di suatu lingkungan. Adat istiadat memiliki beberapa unsur pembentuk, yakni nilai budaya dan dianggap penting oleh masyarakat, sistem norma, sistem hukum yang tegas, dan aturan khusus yang bersifat mengikat masyarakat. Sedangkan di Banjarnegara, masyarakat banyak yang berkunjung ke makam-makam. Di sana mereka mendoakan para leluhur, membersihkan makam, menaburkan bunga, dan mengadakan acara kenduri. Nyadran biasanya dilakukan pada hari ke-10 bulan Rajab atau di awal bulan Sya'ban. Dalam tradisi itu, masyarakat akan berdoa untuk para leluhur desa, kakak nenek, bapak ibu, serta saudara-saudari mereka yang telah meninggal. Setelah berdoa, mereka menggelar makan bersama, di mana makanan yang disajikan merupakan makanan tradisional seperti ayam ingkung, sambal goreng ati, urap sayur dengan rempah-rempah, tempe dan tahu bacem, dan lain sebagainya. Tradisi Nyadran sebenarnya sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha. Sejak abad ke-15, para wali songo menggabungkan tradisi tersebut dengan dakwahnya agar Islam mudah diterima. Pada waktu itu, para wali songo berusaha meluruskan kepercayaan masyarakat agar tidak berbenturan dengan tradisi Jawa. Mereka tidak menghapuskan adat tersebut, melainkan menyelaraskan dan mengisinya dengan ajaran-ajaran Islam seperti membaca Al-Quran, tahlil, dan doa-doa. Masyarakat yang melakukan tradisi Nyadran percaya bahwa membersihkan makam merupakan simbol dari pembersihan diri menjelang bulan suci. Bukan hanya sebagai bentuk hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, namun juga sebagai bentuk bakti kepada para leluhur dan pendahulu. Kemudian karakteristik dalam tradisi sadranan. Ritual sadranan memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat Jawa. Karakteristik kuat orang Jawa sangat tampak dilihat dalam ritual tahunan tersebut. Tradisi sadranan selain bermakna ritualistik, juga syarat akan pendidikan nilai dan karakter. Dalam tradisi sadranan terdapat posisi penanaman dan pengembangan nilai-nilai dari seorang kepada masyarakat, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sadran menjadi media internalisasi nilai-nilai agama dan budaya kepada masyarakat. Sadranan memiliki beberapa pendidikan nilai dan karakter yang tinggi. Di antaranya ada nilai religius, di mana masyarakat Jawa sendiri terkenal dengan hubungannya akan praktek ketuhanan. Masyarakat percaya akan adanya kekuatan yang Maha Esa dahsyat di luar kemampuan manusia. Jadi nilai religius ini tampak jelas dalam ritual sadranan. Di antaranya mendoakan para leluhur dan ritual ziarah, di mana ritual ziarah sebagai pengingat bahwa semua manusia dan semua makhluk hidup nantinya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada nilai syukur. Masyarakat Jawa yang telah diketahui merupakan masyarakat pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu mempunyai kesadaran akan kewajibannya dalam melakukan pengabdian dan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu bentuk persembahannya itu melalui rasa bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia dalam setiap waktu. Sadranan merupakan perwujudan rasa syukur masyarakat Jawa pada Tuhan Yang Maha Esa yang Maha Kaya. Masyarakat berduyun-duyun mensodakohkan makanan atau jajanan kepada seluruh masyarakat, saling berbagi saat sadranan. Tidak ada paksaan dalam
dalam hal ini, masyarakat dengan sukarela menyumbangkan sesuatu semampunya untuk orang lain. Masyarakat Jawa sangat mengilhami betul surat Ibrahim ayat 7 yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Masyarakat Jawa menolak azab tersebut melalui perilaku sadranan atau tradisi sadranan. Kemudian ada nilai gotong royong. Sikap rukun telah menjadi ciri yang dimiliki oleh masyarakat Banjarnegara. Pelaksanaan sikap rukun dalam kehidupan sosial masyarakat lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding pribadi. Jauh dari rasa permusuhan, saling tolong menolong dalam kebaikan dan gotong royong. Perintah wa ta'amu 'alal birri wa taqwa bagi masyarakat Jawa tidak hanya sekedar di atas kertas, tetapi teraktualisasikan dalam perilaku sosial, bahkan menjadi kebutuhan sosial masyarakat. Seperti halnya tradisi sadranan di Banjarnegara dirasa menjadi milik bersama, dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dijiwai oleh rasa kebersamaan yang saling tolong menolong tanpa rasa perselisihan, merasa saling mengungguli. Oleh karenanya sadranan merupakan perwujudan dari perilaku rukun masyarakat Banjarnegara. Kemudian nilai saling menghormati atau pluralisme, toleransi. Sadranan hakikatnya adalah ziarah kubur leluhur. Masyarakat Banjarnegara bersama-sama datang ke makam dalam rangka mendoakan leluhur atau ahli kuburnya. Tidak ada kekhusyuan bahwa sadranan dilakukan oleh orang muslim. Semua diperbolehkan melakukan ritual ini. Begitupun dengan non muslim. Melalui sadranan, nilai-nilai saling menghormati perbedaan ditanamkan kepada setiap generasi. Di tempat itu, semua orang menjadi satu atas nama persaudaraan. Setelah selesai ziarah, setiap orang yang keluar dari makam selalu saling bersalam-salaman, saling menebarkan kedamaian. Tua kepada yang muda kepada yang tua, saling berjabat tangan. Sadranan bagi masyarakat Jawa merupakan perwujudan perilaku saling menghormati perbedaan atau pluralisme. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kemudian penutup, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah sebuah karakteristik jiwa kepahlawanan bisa dilihat dari adat istiadat nyadran, di mana adat istiadat tersebut memiliki karakteristik seseorang dapat bergotong royong dan saling mengingat jasa pahlawan. Patut diteladani dari pahlawan nasional kita, sehingga sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan, salah satunya dilakukan dengan kegiatan ziarah wisata dan saling menjalin kebersamaan, perdamaian, dan saling menghargai atau toleransi. Terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.